Untuk matematika peminatan. Hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk matematika peminatan, di mana pelajaran yang akan kita pelajari yaitu bab 1 persamaan trigonometri. Adapun materi pokoknya untuk persamaan trigonometri ada 3. Yang pertama, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Yang kedua, identitas trigonometri. Yang ketiga, persamaan trigonometri. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan sekaligus mengingatkan kembali materi yang pernah kalian pelajari di kelas 10 tentang sudut istimewa pada trigonometri. Nah, di sini ada beberapa sudut istimewa pada trigonometri. Silahkan dicatat di bukunya masing-masing. Jadi mulai dari sudut 0 sampai dengan 360 derajat. Nah, untuk sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 derajat nilainya 1/2. Sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2 dan seterusnya. Hingga sin 360 derajat nilainya 0. Nah, kalian tidaknya menghafal nilai-nilai dari sudut-sudut istimewa mulai dari 0 sampai dengan 360 derajat untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal trigonometri, karena ini adalah merupakan dasar yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan setiap soal trigonometri. Perhatikan di sini untuk sin, nilai sin itu untuk memudahkan kalian menghafal, nilai sin itu dari 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3 sampai dengan 1. Nilai sin pada sudut 0 sampai 30 derajat itu bergerak dari angka 0 dari yang kecil sampai dengan 1. Kalau cos dia kebalikannya, dari 1 angka yang tinggi bergerak ke angka yang kecil yaitu 0. Untuk nilai tan sendiri sebenarnya kalian bisa tentukan sendiri. Rumus tan itu kan rumusnya sin per cos. Jadi nilai tan itu di sini 0 didapat dari 0/1, hasilnya 0. Kalau misalkan kalian lupa nilai tan, kalian bisa cari dengan menggunakan rumus sin per cos. Yang penting kalian hafal untuk sudut-sudut sin dan cos. Lihat, 1/2 bagi 1/2 akar 3 itu hasilnya 1/3 akar 3. 1/2 bagi 1/2 hasilnya 1. 1/2 akar 3 bagi 1/2 itu hasilnya akar 3. Dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan rumus sin per cos. Jadi silahkan dicatat untuk sudut-sudut istimewa trigonometri sebagai syarat awal kalian mempelajari materi trigonometri. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan lagi sudut istimewa trigonometri untuk lanjutannya ya. Jadi ini untuk penjelasan lebih jauh. Ibu cuma mereview juga materi-materi sebelumnya. Materi ini juga pernah dipelajari di kelas 1 karena materi-materi ini juga yang akan kalian gunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal persamaan trigonometri. Nah, Ibu jelaskan di sini, yang ini kalian catat juga di bukunya ya, catat semua. Nah, di sini ada angka 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan nilai kuadran pada trigonometri. Jadi ini kuadran 1. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, nilai kuadran 1, perhatikan nilai kuadran 1 di sini, nilainya dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi ini adalah daerah kuadran 1, daerah kuadran 2, daerah kuadran 3, daerah kuadran 4. Catat di sini, untuk kuadran 1 yang bernilai positif adalah semua
sudut. Jadi dari sin, cos, tan itu semuanya bernilai positif pada kuadran 1. Untuk kuadran 2 yang ini batasnya 90 sampai dengan 180. Ini kuadran 2, yang positif adalah kosekuen positif, sin positif. Kalian harus ingat itu. Kuadran 3 yang positif adalah tan positif dan kotangen positif. Untuk kuadran 4, ini ya daerahnya 270 sampai 360. Itu yang positif adalah cos dan secant. Nah, bagaimana cara menentukan nilai-nilai kuadran 1, 2, 3, dan 4? Di sini Ibu buat contohnya khusus untuk kuadran 2. Nanti kalian kerjakan untuk kuadran 1, 3, dan 4-nya. Perhatikan di sini ada catatan. Pada saat menggunakan sudut, jika kalian nanti mencari nilai menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat, jadi kita menggunakan nanti sudut 90 derajat dan 270 derajat, maka nilai sudutnya itu berubah. Jika sin, dia berubah menjadi cos, dan sebaliknya. Jika tan, berubah menjadi kotangen. Jika kosekan, berubah menjadi secant, dan sebaliknya. Dan sebaliknya artinya jika soalnya itu misalkan cos, dia berubah jadi sin. Kotangen, dia berubah jadi tan. Itu jika kalian menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat. Untuk lebih jelasnya, Bu langsung jelaskan contohnya untuk kuadran 2. Nah, bagaimana cara membuat ini? Jadi, kalian tentukan, lihat daerah kuadran 2. Lihat di sini, ini kan kuadran 2. Kuadran 2 itu di atas 90 dan kurang dari 180 kan. Ini nilai 90 ini kan semakin kesini semakin besar, 90 sampai 180. Jadi nilai kuadran 2 itu 90 tambah, ini kan 90 tambah, dan 180 kurang karena batasnya di sini. Jadi kurang dari 180 dan lebih dari 90. Jadi cara buatnya 90 tambah, sini 90 tambah, kita buat dari sin kostan, secant kosekan, secant kotangen sampai di bawah ini. Jadi perhatikan masing-masing kita buat. Untuk sin, mulai dari sini ya, kita gunakan 90 tambah A. Sin 90 derajat tambah A itu sama dengan cos A. Kenapa dia sama dengan cos A? Lihat, di sini kita menggunakan sudut 90 derajat. Jadi ketika kita menggunakan sudut 90 derajat, maka Ibu bilang tadi tandanya berubah. Jadi kalau dia awalnya sin, dia berubah menjadi cos karena kita menggunakan 90 derajat. Yang perlu kalian perhatikan di sini, lihat sudut yang besar sudut yang kalian gunakan dan perhatikan dia terletak di kuadran mana. Karena kita mengerjakan kuadran 2, berarti nilai yang positif itu nilai dari soalnya ya. Jika dia sin, berarti hasilnya nanti tetap positif karena kuadran 2. Perhatikan, di kuadran 2 yang positif itu untuk nilai sin dan kosekan. Jadi perhatikan di sini, sin 90 derajat tambah A itu berubah menjadi cos karena di sini menggunakan sudut 90 dan nilainya langsung cos A. Dan di sini positif karena soalnya adalah sin. Jika sin pada kuadran 2 itu bernilai positif. Perhatikan di sini ya. Nilai positif yaitu sin dan kosekan. Selanjutnya untuk cos 90 derajat tambah A. Karena di sini kita juga menggunakan sudut 90 derajat, berarti di sini simbol di sini dari cos berubah menjadi sin. Sesuai petunjuk yang di sini ya, catatan yang di sini. Karena kita menggunakan sudut 90 derajat, dia dari cos berubah menjadi sin.
Kenapa dia negatif? Karena ini adalah cos dan soalnya pada kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Selain itu dia negatif. Karena di sini soal awalnya cos berarti hasilnya negatif. Selanjutnya tan 90 derajat tambah A itu hasilnya, karena ini kita menggunakan sudut 90 berarti jawabannya negatif kotangan A. Perhatikan, berubah menjadi kotangan karena kita menggunakan besar sudut 90. Dia negatif karena soalnya kuadran 2. Di kuadran 2 yang positif hanya sin dan kosekan. Selanjutnya di sini kita tadi sudah menggunakan 90 tambah, kita menggunakan lagi 180 kurang. Jadi nilainya ada 2 ya, selalu menggunakan dua bentuk dari sudut ininya, dari batas-batasnya 90 tambah 180 kurang. Jika kuadran 3 nanti berarti menggunakan, ini kan batasnya 180 sampai 270, berarti bentuknya nanti di atas 180 kan, berarti 180 tambah 270 kurang, karena kurang dari 270. Begitupun dengan di sini. Di sini menggunakan 270 tambah dan 360 kurang, karena nilainya lebih dari 270 dan kurang dari 360. Ibu mau jelaskan lagi, di sini tadi sudah bentuknya 90 tambah, kita ambil dari sisi sini lagi, 180 kurang A. Ini nilainya tidak berubah karena kita menggunakan sudut 180. Yang berubah hanya ketika kita menggunakan sudut 90 dan 270. Jika menggunakan sudut 180 dan 360, itu nilainya di sini tidak berubah. Jadi sin 180 derajat kurang A itu sama dengan sin A. Cos 180 derajat kurang A itu sama dengan negatif cos A. Di sini perhatikan, ini kan sama penjelasan yang tadi ya. Karena ini cos, kenapa dia negatif? Karena soalnya kuadran 2, yang positif hanya sin dan kosekan. Begitu seterusnya, kalian juga cari nilainya kosekan sampai dengan kotangan. Untuk 90 tambah dan 180 kurang. Jadi bisa ikuti polanya yang ini. Nanti ketika menjawab soal untuk mencari kuadran 1, 3, dan 4. Jadi di sini Ibu kasih lagi contoh untuk kosekan ya. Kosekan 90 derajat tambah A. Kenapa dia berubah jadi sekan? Karena di sini menggunakan sudut 97. Karena di sini menggunakan sudut 90 derajat. Perhatikan catatannya Bu Guru. Sudut 90 derajat dan 270 derajat maka berubah. Kalau kosekan dia berubah menjadi sekan. Kalau begitupun sebaliknya. Kalau sekan dia berubah menjadi kosekan. Sekan di sini perhatikan sekannya. Sekan itu dia hanya positif pada kuadran 4. Jadi karena ini soal kuadran 2 berarti dia berubah menjadi negatif kosekan A. Kenapa dia berubah menjadi negatif? Karena soalnya kuadran 2, yang di kuadran 2 positif hanya sin dan kosekan. Kemudian karena menggunakan sudut 90 derajat, maka dia berubah dari sekan menjadi kosekan. Ketika menggunakan rumus 180 derajat, dia tidak berubah dari kosekan dan tidak berubah dari kosekan, dia tetap menjadi kosekan sampai kotangan, dia tetap menjadi kotangan. Jadi intinya kalau mengerjakan soal ini, perhatikan yang pertama batas-batas sudutnya dari mana sampai mana untuk membuat bentuk-bentuknya. Perhatikan, misalkan 90 sampai 180, perhatikan batas sudutnya. Jadi bentuknya nanti 90 tambah 180 kurang. Kemudian
Yang kedua, perhatikan dia di kuadran mana. Perhatikan dia di kuadran mana, maka yang positif hanya yang berada pada kuadran itu. Misalkan ini kuadran 2, berarti yang positif hanya sin dan kosekant. Yang ketiga, perhatikan di sini kalian perhatikan dia menggunakan sudut apa? 90. Jika 90 derajat dan 270 derajat berarti nilainya berubah. Jika menggunakan sudut 180 dan 360 maka sudutnya tidak berubah atau tetap. Selanjutnya kalian coba kerjakan tugasnya. Lengkapilah tabel berikut untuk kuadran 1, 3, dan 4-nya. Nah, di sini kuadran 1 Ibu sudah berikan bentuk bentuknya, kalian tinggal isi kuadran 1-nya. Ini untuk kuadran 1 ya. Kuadran 3 dan kuadran 4 kalian silahkan buat bentuknya sendiri dengan melihat batas-batasnya pada gambar tadi ya. Kalian bisa lihat batas-batasnya kemudian membuat bentuknya. Misalkan di sini di kuadran 3 dia sin apa tambah apa atau sin apa kurang apa. Jadi kalian coba buat sendiri, ikuti polanya dari kuadran 1 dan perhatikan batasnya untuk kuadran 3 dan 4. Selamat mengerjakan.